Oke, selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi untuk kelas 9 ya. Bersama saya Pak Sugi. Pertemuan ketiga kita membahas mengenai masih dengan teks observasi. Terakhir kita membuka di halaman 13. Jadi sekarang kita masuk di halaman 14. Kemarin ada tugas ya, mencari kata benda atau frasa nomina. Ini membuktikan bahwa dalam bacaan itu akan ada banyak kata benda, dan kata benda itu juga nanti yang akan membantu kita mengobservasi benda mati, benda hidup, atau apapun yang bisa diobservasi. Hasil observasi itu akan jadi teks percobaan seperti itu. Nah, langkah pertama sebelum membuat teks percobaan adalah melakukan observasi. Tidak mungkin teman-teman mencoba sesuatu yang belum pernah dilihat itu. Ya, pasti pernah lah lalu dicoba seperti itu, atau minimal tahu sedikit baru mencoba. Nah, yang ini tidak saya bahas dulu karena beberapa teman kalian belum mengumpulkan tugasnya. Jadi kalau saya jawab sekarang nanti mereka akan meniru saja tanpa menjawab. Nah, depan berikutnya nanti akan saya jawab. Nah, ini contoh yang paling sederhana memahami teks teks observasi atau percobaan itu adalah membuat dari pernyataan umum ke khusus ya. Oke, saya beri contoh seperti itu. Kalau saya gambarkan itu seperti ini di bawahnya. Pernyataan umum, ini umum, saya tulisnya yang umum ya, nantinya ini akan kita jabarkan menjadi pernyataan khusus ya. Nah, ini ada banyak nanti khusus. Khususnya ini apa? Ini khusus. Ini ya, ini agak susah. Lalu saja khusus. Ini khusus. Ini seperti teks deskripsi ya sebenarnya. Nah, khusus. Kenapa cara gampangnya seperti ini? Supaya kita bisa menyusun teks itu dengan baik. Oke, saya ambil contoh ya. Kita kembali ke buku paket, coba lihat halaman 16. Ini tentang kelelawar. Kelelawar ini ada pernyataan umumnya. Kelelawar merupakan mamalia, mereka satu mamalia yang dapat terbang. Nah, ini ada lebih dari 1000 jenis kelelawar seperti kelelawar vampir, kelelawar telinga panjang, kelelawar ekor 3, dan kelelawar buah. Baru ini kita masuk ke pernyataan khususnya. Kelelawar tampangnya mirip tikus. Saat terbang bersama mereka seperti tikus terbang. Ini pernyataan khususnya ya. Beberapa kelelawar makan darah, buah, ikan, dan juga kaktus. Nah, ini pernyataan khusus yang kedua. Lalu yang ketiga, kelelawar dapat mendengar dari jarak 1 km. Yang keempat, mereka jenis nokturnal, alias mereka lebih banyak beraktivitas di malam hari. Kelelawar melihat dengan pupil mereka. Yang kelima, baru masuk kesimpulan. Oleh sebab itu, mereka membuka matanya lebar-lebar untuk melihat. Kelelawar memiliki bayi, kelelawar menyusui anaknya. Nah, ini kesimpulannya bahwa mereka disebut mamalia. Selama setahun, kelelawar memiliki 3 bayi. Nah, itu contohnya. Jadi, untuk membuat teks yang bagus, contohnya seperti ini modelnya, tapi ini terlalu berat menurut saya. Nah, ini bisa sih, ini berhubungan dengan IPA ya biasanya. Ya paling gampang kita coba seperti ini dulu. Kita loncat ke halaman 20 dulu ya. Menelaah struktur kebahasaan teks laporan percobaan. Nah, ini contohnya ada Venus. Pernyataan umum, Venus adalah planet dalam sistem tata surya kita. Uraiannya tentang khususnya Venus sama besarnya dengan bumi, yang pertama. Yang kedua, Venus adalah planet. Yang ketiga, warna oranye kekuningan dengan beberapa kehitaman. Yang keempat, Venus merupakan part kedua dari matahari antara Merkurius dan bumi.
Yang kelima, Venus mengitari matahari selama 235 hari. Yang keenam, Venus berotasi setiap 244 hari bumi. Yang ketujuh, Venus sangat tua dan berbatu. Langitnya oranye dengan kelihatan cahaya petir. Jadi pernyataan umumnya ada 1, pernyataan khususnya ada 7. Ya. Jadi strukturnya bisa seperti itu, cara mudahnya menyusunnya. Kalau ini dijadikan satu paragraf. Oke, kita kembali coba sih yang ke kelelawar. Saya kasih contoh. Ini kelelawar, kalian pernah lihat. Oke, kita tadi belajar ada pernyataan umum, ada pernyataan khusus. Oke, ini saya tandai dengan warna merah. Ya, seperti ini. Nah, ini yang pernyataan umum. Saya tandai U. Kelelawar merupakan mamalia. Kelelawar satu-satunya mamalia dapat terbang. Ada lebih dari 1000 jenis kelelawar, seperti kelelawar vampir, kelelawar telinga panjang, kelelawar ekor 3, dan kelelawar buah. Ini pernyataan umum. Kelelawar itu apa, jenisnya apa, ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pernyataan khusus. Nah, ini saya tandai begini. Ini khusus. Nah, kita mencoba mengamati kelelawar kan, ya. Hampir mirip deskripsi. Pernyataan khususnya kita lihat di sini. Di sini ada kata kuncinya penampilan. Kelelawar tampangnya seperti tikus. Saat terbang bersama kelelawar seperti tikus terbang. Ini pernyataan khusus. Kedua, kelelawar ini punya kebiasaan apa sih? Nah, kelelawar makan apa kira-kira? Nah, ini kelelawarnya ya. Kelelawar itu makan darah, makanya disebut vampir, buah, ikan, dan kaktus. Kita lanjut lagi. Kapasitas atau kekuatan kelelawar. Kelelawar itu ternyata mampu mendengar dari jarak 1 km. Nah, ini jauh sekali pernyataan khususnya. Kalau bukan kelelawar tidak mampu mungkin ya, 1 km. Mereka jenis nokturnal atau aktif di malam hari. Mereka melihat dengan pupil. Ada pupil. Mereka membuka matanya lebar-lebar untuk melihat. Nah, ini ciri-ciri khususnya. Ciri-ciri ini belum tentu ciri-ciri ini ada di tiap hewan ya. Terakhir, ini ada benang merahnya. Ini mamalia. Kalau saya tarik ke sini, kenapa kelelawar ini disebut mamalia padahal dia bisa terbang? Oh, bukan unggas. Yang pertama, kelelawar memiliki bayi. Ya, kelelawar menyusui. Nah, satu ciri mamalia kan menyusui. Selama setahun kelelawar memiliki 3 bayi. Nah, ini jadi kalau membuat observasi, kita melihat itu ada pernyataan umumnya, lalu kita pecah-pecah lagi. Kalimat berikutnya berisi pernyataan khusus. Ini K, lalu K. Nah, sama seperti ini, umum, khusus. Kalau di sini umumnya adalah kelelawar. Ini ya saya tulis. Ini pakai mouse agak sulitnya. Maka pernyataan khususnya juga tentang kelelawar. Bisa makanannya apa. Kelelawar itu bisa tempat tinggalnya di mana. Kira-kira kelelawar tinggal di mana? Tinggal di tempat gelap ya, di gua atau di mana gitu ya. Terus kelelawar ini termasuk jenis apa? Bisa juga. Nah, kelelawar ini termasuk rumpun apa, bisa. Ada macam-macam sih. Ini misalkan saya tarik gini. Kelelawar ini pernyataan khususnya jadi di sini tadi ini kapasitas atau daya jelajah. Ini aja daya jelajahnya, ini dia berapa kilo bisa terbang, dayanya. Apalagi ada banyak lah ciri-ciri dari kelelawar. Kalau tidak tahu bisa lihat dari internet juga bisa.
kan ada banyak ya channel seperti Discovery Channel atau apa, bisa melihat hewan itu tanpa teman-teman harus pergi ke kebun binatang. Lalu apalagi selain makanan, daya tinggal, jenis, bisa juga kelelawar itu ciri-cirinya khususnya bisa juga giginya gimana, bentuk gigi. Dia terbang tapi mamalia, kira-kira ada perubahan bentuk gigi enggak? Kan itu juga bisa. Jadi kalau kita susun dalam paragraf pertama saya kasih hijau, ini pernyataan umumnya sampai titik. Paragraf kedua pernyataan khususnya, kalimat kedua, kalimat ketiga ini berisi pernyataan khusus, keempat pernyataan khusus, kelima pernyataan khusus, terakhir nanti baru kesimpulan ya, contohnya seperti itu. Nah, itu jadi paragraf. Nah, ini kelelawar. Kalau kita kasih contoh, ini kita susun jadi satu, dia akan seperti ini. Nah, kita kembali ke sini. Nah, jadi yang ini ya. Nah, ini kelelawar. Kalau kita kasih contoh, sebentar ya, ini saya hapus dulu. Saya hapus dulu ya. Oke, saya tasukkan sini. Kelelawar tadi akan menjadi seperti ini ya. Ini saya besarkan dulu ya. Nah, dia akan jadi kalimat seperti ini. Oke, kita besarkan. Nah, tapi pecah-pecah ya. Kelelawar, ini. Nah, ini yang kalimat pertama saya tandai. Kalau kita menyusun yang paling gampang, ini adalah pernyataan umumnya, kelelawar dan segala macam. Hampir sampai ke buah ini ya. Nah, baru ini pernyataan khususnya, saya tanda hijau ini aja. Nah, kelelawar seperti tikus, saat terbang dia juga seperti tikus. Nah, ini pernyataan khusus. Lalu apalagi, kelelawar makan apa? Makan darah, buah, ikan, kaktus. Lalu daya jelajahnya, dia mampu mendengar sampai 1 km. Mereka termasuk nokturnal. Nah, ini kelelawar itu hidupnya bagaimana? Dia lihat dengan pupil, lalu dia membuka mata lebar-lebar, memiliki bayi, makanya disebut mamalia, lalu menyusui, loh kayak manusia ya. Jadi seperti itu ya. Kalau menyusun teks percobaan, laporan percobaan, caranya seperti itu kalau dalam bentuk teks, dalam bentuk paragraf. Jangan lupa kalau menyusun paragraf itu harus menjorok ke dalam. Nah, lalu satu paragraf ada 4 kalimat. Gimana cara menghitung 4 kalimat? Ini ada berapa titik? Nah, 1, 2, ya, 3, 4. Ini sudah memenuhi. 5, 6, 7, 8, 9. Ini ada 10 lagi, 1 lagi. Tapi terpotong ya. Jadi seperti itu kalau menyusun laporan percobaan dalam sebuah paragraf, itu kalimat pertamanya harus pernyataan umum, kalimat kedua, ketiga, keempat, kelima sampai seterusnya itu baru pernyataan khusus. Lalu kita simpulkan. Kesimpulan cukup 1 kalimat. Nah, seperti itu ya. Kita ini belajar dari kelelawar. Semoga kalian paham. Jadi hari ini tidak ada tugas. Bapak masih menunggu tugas kalian yang beberapa waktu yang lalu. Cuman hari ini Bapak akan memberi salah satu pelajaran saja, yaitu cara menyusun yang paling singkat, yaitu menggunakan paragraf, dan caranya seperti ini. Kalau tidak paham, kalian bisa lihat berulang-ulang videonya, atau kalian bisa lihat juga di bukunya ini ya, ada di halaman 13 sampai halaman 21 ya.
Nah, ini yang tadi saya jelaskan tentang kelelawar tadi, ya kan? Ini sama ya, ini sama kelelawarnya, dan ini contoh yang sudah jadinya seperti ini. Oke, seperti itu dulu pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga kesehatan.